Selamat pagi, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pelayan firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah Hari Pentakosta di GPIB Mangamaseang yang dilaksanakan dalam bentuk video streaming. Kiranya ibadah ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati, pikiran, dan membimbing serta menolong kita. Pemberitaan firman disampaikan oleh Pendeta Nyonya Sulfana Anusi Hehanusa. Inilah hari Pentakosta, artinya hari ke-50 sesudah Paskah, di mana perjanjian lama umat Israel mengingat rayakannya sebagai pesta panen yang dirayakan selama 7 minggu, dirayakan sangat meriah dan penuh sukacita. Di masa perjanjian baru, gereja Kristen mengingat rayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud pemenuhan janji Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum ia menderita dan sebelum ia terangkat naik tahta di sorga. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus Kristus, marilah kita juga bersukacita dan memuji Allah Bapa dan Yesus Kristus di hari ini karena Ia setia dan akan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Hari Pentakosta juga dirayakan sebagai hari kelahiran gereja. Roh Kudus dicurahkan dari sorga sehingga para murid dipenuhi, dibaptiskan di dalam dan oleh Roh Kudus. Mereka diberi keberanian, semangat, karunia, dan kuasa untuk memberitakan Injil kepada suku, bangsa, supaya semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Saat ini kita mengingat rayakan Hari Pentakosta yang memberikan keyakinan bahwa kita dan seisi keluarga kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan dibaptis telah dipenuhi Roh Kudus, sehingga kita pun diberikan keberanian,
semangat, karunia, dan kuasa untuk memberitakan Injil dan bersaksi tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Umat Tuhan, mari berdiri dan dengan bersyukur penuh sukacita kita menyambut kehadiran Tuhan di tengah persekutuan kita. Jemaat, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 yang menjadi nats pembimbing menyatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian nats pembimbing saudara, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pengakuan dosa. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruh dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Roma 4 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya.
Itulah berita pengampunan dosa hari ini, dan berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari sekarang kita berdiri bersama-sama untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26 menyatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kesaksian pujian untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, solois dari Ibu Olivia Sianipar Pesolima. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Firman. Kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sekalipun banyak tantangan dan cobaan, kami tahu bahwa hidup kami berjalan dengan baik karena pimpinan Tuhan dan juga karena waktu Tuhan yang hendak dinyatakan dalam hidup kami. Apapun peristiwa, persoalan yang terjadi, itu yang terbaik bagi kami. Dan Tuhan memampukan kami untuk tetap berdiri dengan tegar, menjalani kembali hidup dengan tetap beriman, percaya bahwa Yesus Kristus tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Dalam keyakinan yang pasti itulah
kami semakin mau dikuatkan dan semakin mengharapkan tuntunan penyertaan kuasa Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami, memberikan pengertian pemahaman ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Singkapkan rahasia kebenaran-Mu untuk menguatkan kami, semakin mampu menjalani kehidupan hari lepas hari. Dengan topangan tangan Tuhan, kami maju melangkah, dan dalam kepastian iman, hidup kami berjalan menjadi berkat bagi sesama. Urapi dan kuasai kami semua Bapa, untuk memahami firman-Mu. Urapi dan berkati hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dan pakai mulut, bibir, hati, pikiran hamba, menyatakan kebenaran itu, sehingga kami tahu, mengerti, dan paham menjalani hidup kembali bersama dengan penyertaan Tuhan. Kuduskan ruangan ini ya Bapa, ambil alih pikiran perasaan kami, dan ikat kami menjadi satu dengan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah berdiri bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29 yang menyatakan, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku kepada hari-hari itu." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, situasi kondisi dunia sekarang ini di mana kita ada diliputi dan dikuasai oleh pandemi COVID-19, membuat orang berada di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Kemana-mana harus bawa masker. Kalau tidak pakai masker pasti gelisah, takut, karena jangan sampai virus itu sudah ada di tubuh kita dan sebentar lagi membawa kita pada kematian. Nah, peristiwa itu membuat kita seakan-akan tidak mengerti dan tidak lagi melihat kuasa Allah. Peristiwa itu juga membuat kita lupa pada siapa sebenarnya
yang menguasai kehidupan kita dan seluruh dunia, sehingga harus berada di dalam ketakutan dan kecemasan, kekhawatiran itu. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, kita mau diingatkan dan kembali dikuatkan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa Yoel menghadapi kehidupan umat Tuhan yang tidak lagi kuat, yang tidak lagi beriman, dan yang tidak lagi mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan dunia ini. Bahwa umat Yehuda berada di dalam ketertekanan kehidupan karena kondisi sewaktu mereka berada di daerah pembuangan Babilonia. Itu tidak lagi membuat mereka berani menghadapi situasi kondisi dunia dan berakibat mereka meninggalkan Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dalam keterpurukan hidup seperti ini, Yoel mengingatkan bagaimana Tuhan itu setia dan baik, tetap tidak berubah di dalam perjalanan kehidupan umat Israel, secara khusus umat Yehuda. Bahwa ketika mereka mengalami kehidupan yang susah, menderita di daerah pembuangan itu, sebenarnya ada maksud dan rencana Tuhan, bahwa mereka tidak harus lagi sombong angkuh, tidak lagi harus menentang melawan Tuhan, tetapi harus berubah. Dan peristiwa kehidupan yang penuh dengan penderitaan itu bisa mengubah perjalanan hidup dan mengingatkan mereka bahwa Allah itu baik dan teramat baik, tak pernah berubah hari ini sampai selama-lamanya, tetap mengasihi dan setia terhadap janjinya, memberikan kembali kehidupan yang baru ketika Israel atau ketika Yehuda memahami keinginan Tuhan dan meninggalkan semua kehidupan masa lalu. Mereka mengalami kehidupan yang terus bertumbuh lewat pengalaman hidup, meyakini bahwa Allah ada dan selalu ada. Meyakini dengan pasti bahwa dimanapun mereka ada, ketika keinginan Allah itu dilakukan, Allah tidak meninggalkan mereka. Sekalipun dunia, kondisi kehidupan mereka sangat memprihatinkan dan bisa membuat mereka menderita. Yoel berkata kepada mereka bahwa janji Tuhan selalu ditepati, sehingga mereka bisa menikmati kembali hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang baik, hidup yang senantiasa memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Israel harus bertobat, Israel harus berubah. Dan karena pertobatan, perubahan terjadi, maka janji Allah itu diberikan di dalam hidup mereka, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bukan main. Allah menjanjikan bahwa bukan saja kepada Israel Dia curahkan rohnya, tetapi kepada semua manusia. Kenapa harus kepada semua manusia? Supaya manusia itu tahu dan sadar bahwa yang berkuasa di dalam dunia ini hanyalah Tuhan Allah, bukan siapa-siapa. Yang mempunyai kekuatan di dunia ini hanyalah Tuhan Allah, dan kekuatan manusia
tidak ada apa-apanya. Karena ketika Dia mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, ada kekuatan, ada perubahan hidup yang dinampakkan ketika hidup itu berjalan kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah mengasihi Yehuda, Allah mengasihi semua manusia, dan Allah mengasihi dunia ciptaannya. Karena itu dunia ciptaannya tidak akan dirubah karena manusia, karena ulah manusia yang tidak dipertanggungjawabkan. Dunia juga tidak dapat dirubah karena ulah penyakit, karena ulah berbagai kuasa kegelapan. Dunia tetap berada di dalam kuasa dan kehendaknya. Dan karena itu rohnya dicurahkan kepada semua manusia, supaya manusia tahu dan manusia mengerti serta dapat memelihara kehidupan untuk keutuhan bersama, yang tidak takut, yang tidak khawatir, yang tidak cemas terhadap berbagai penderitaan, tantangan, pergumulan kehidupan dunia ini. Roh Allah dicurahkan membuat manusia berani menghadapi berbagai persoalan. Roh Allah dicurahkan untuk mendampingi manusia dan menguatkan manusia untuk melanjutkan hidup dengan tetap percaya bahwa Allah ada di balik kehidupan. Allah berkarya di balik setiap peristiwa yang ada, dan semua tujuannya untuk dunia semakin hidup dan semakin mau memuliakan Dia sebagai pencipta dan sebagai penguasa kehidupan dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, janji Allah ini terpenuhi ketika Yesus Kristus terangkat ke sorga. 10 hari kemudian Roh Kudus, Roh Allah dicurahkan di kehidupan semua orang. Dan kita mengingat rayakan keturunan Roh Kudus setelah 10 hari yang lalu kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Hari ini Roh Kudus dicurahkan untuk kehidupan semua kita, meyakinkan dan memastikan perjalanan hidup ke depan, bahwa kita akan terus berjalan bersama dengan tuntunan penyertaan Roh Kudus, memberikan keberanian dan menyatakan kuasa kasih-Nya di tengah perjalanan hidup kita. Dunia memang sekarang sementara diamuk oleh pandemi COVID-19. Tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak lagi mengenal kasih-Nya. Itu bukan berarti bahwa kita menyangkali kebaikan-Nya di dalam hidup kita. Dan penderitaan dunia sekarang ini tidak membuat kita menderita dan terus hidup di dalam ketakutan, kecemasan, memikirkan masa depan itu nanti seperti apa kalau kondisinya masih seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara, Roh Kudus dicurahkan memberikan kepastian bagi kita, memberikan kekuatan iman dan harapan hidup kembali di masa yang akan datang, bahwa Allah ada dan selalu ada. Dia tidak pernah berubah. Karena itu kita yang harus berubah dari hidup yang lama untuk menjalani kehidupan yang baru, kehidupan yang telah dikuasai oleh Allah, kehidupan yang telah diwarnai dengan jelas dengan kehadiran Roh Allah. Bapak, Ibu, Saudara dan saya setiap saat dipenuhi oleh Roh Allah.
Karena itu hidup tidak harus lagi kembali ke belakang. Hidup tidak harus lagi melihat masa lalu dan terus berada di dalam ketakutan. Tapi hidup telah terbuka menjadi berkat, memperlihatkan sikap dan contoh yang benar-benar. Sikap dan contoh yang baik. Sehingga semua orang menjadi tahu bahwa Roh Kudus sudah memimpin perjalanan hidup kita. Dan bukan kita saja, tetapi Roh itu dicurahkan untuk mereka semua yang tidak mengenalnya. Dan karena mereka tidak mengenalnya, maka mereka tidak hidup di dalam benar itu. Karena mereka tidak mengenal Dia, maka segala yang baik dan baik itu tidak dapat dilakukan. Tapi kita sebagai orang-orang yang sangat dikasihi, yang telah memiliki kasih Allah, menerima dan menikmatinya, bahkan dengan penuh kemampuan, kekuatan dan keberanian, itu semuanya dipakai untuk kehidupan ke depan dan tujuannya juga untuk kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Roh Kudus dicurahkan untuk kita semua, memulihkan kondisi kita yang tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan. Roh Kudus dicurahkan untuk menguasai hidup kita agar berani menghadapi segala tantangan, pergumulan kehidupan dunia ini. Apa yang telah terjadi, syukuri semuanya, karena Allah masih memberikan nafas hidup itu. Allah masih mau mencurahkan Roh-Nya untuk menghidupkan kehidupan kita dan berkarya kepadanya setiap hari, menyatakan kebenaran itu. Lakukan semua tugas tanggung jawab dengan penuh sukacita. Bersyukurlah karena Roh Allah selalu diberikan dan mau menguasai kehidupan kita untuk menjadi berkat kekuatan, berkat sukacita bagi kehidupan sesama kita. Tuhan memberkati semua yang mau bersyukur. Tuhan memberkati semua yang mau melakukan kehendak-Nya. Amin. Ku rasakan nyala
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdiri sekarang bersama-sama. Dan dalam kebersamaan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Allah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silahkan duduk kembali. Kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Engkau membuat perubahan yang ajaib di kehidupan dunia. Engkau mengingatkan dunia juga lewat berbagai peristiwa. Yang kami hadapi sekarang adalah peristiwa pandemi COVID-19. Kami merasa bahwa ini membawa banyak duka cita. Orang yang kami kenal tahu, orang yang kami kasihi mengalami serangan virus COVID ini. Mereka pergi selamanya, mereka berduka cita dan bersedih. Peristiwa itu menggugah perasaan pikiran kami untuk tidak percaya kepada Tuhan dan terus berada di dalam kelemahan. Hari ini Engkau mengingatkan kami, Roh Kudus-Mu Engkau curahkan untuk menemani, mendampingi kami, menguatkan kami, sehingga kami tidak larut di dalam duka cita dunia ini. Kami tidak larut di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kehilangan harapan. Tapi kami semakin diingatkan bahwa Engkau yang berkuasa atas hidup dan mati kami. Engkau yang berkuasa menghilangkan setiap virus yang sementara mengamuk di dunia ini. Tangan kuasa-Mu merubah dunia ini. Ketakutan menjadi berani menghadapi kondisi ini. Tangan kasih-Mu merubah dunia ini. Duka cita menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu tidak saja dicurahkan bagi kami, tapi juga bagi semua orang, semua manusia yang ada di dunia ini. Tapi kami adalah orang-orang yang sangat berbahagia, sebab kami beriman kepada Kristus yang menyelamatkan kami, sehingga tangan kuasa Tuhan selalu menuntun menyertai kami. Allah Bapa di surga, buatlah supaya pemerintah tetap kuat menjalankan tugas tanggung jawab dan mencari solusi yang terbaik terhadap situasi kondisi nasional bahkan dunia. Pemerintah tetap mengarahkan iman mereka kepadamu. Mereka bisa mendapatkan jalan keluar dalam mengatasi persoalan ini. Tuhan Yesus mampukan mereka untuk
mengerti dan sadar bahwa semua peristiwa yang terjadi juga atas sepengetahuan Tuhan dan juga atas seizin Tuhan. Biar mereka tetap terus hidup di dalam harapan yang baru setiap hari. Bahwa Tuhan mampu mengubah dunia ini. Tuhan mampu mengubah Indonesia menjadi Indonesia yang makmur dan sejahtera. Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kabinet yang bekerja pun dipercayakan Tuhan untuk mampu menyelesaikan semua persoalan, semua tantangan negara ini. Bapa di dalam sorga, gerejamu di mana-mana juga harus membawa mimbar pemberitaan di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tidak lagi berhimpun di dalam gedung gereja di mana setiap saat bisa dipakai berjumpa dengan Tuhan. Tetapi mimbar yang berpindah di setiap rumah tangga. Di sana kami tahu Tuhan ada dan Tuhan juga mampu berbicara mengingatkan bagi setiap pribadi-pribadi yang sangat membutuhkan kehadiran Tuhan. Engkau berkati persekutuan keluarga-keluarga. Engkau memberkati juga GPIB. Biarlah persekutuan itu boleh berlanjut seturut dengan kehendak Tuhan. Majelis Sinode, Tuhan pakai mereka untuk terus menghadirkan kekuatan damai sejahtera Tuhan bagi siapa saja. GPIB Mupal Sulsel Bara pun Tuhan berkati. Kebersamaan semakin mempersatukan kehidupan pribadi-pribadi yang mau melayani Tuhan, yang mau memberitakan kebenaran itu. GPIB Mangamaseang pun Tuhan tahu dan Tuhan selalu ada memberkati setiap pribadi, keluarga, setiap insan yang rindu akan pertolongan Tuhan dan kehadiran Tuhan. Sehingga kehidupan damai, sejahtera, sukacita menguasai kehidupan umatmu di GPIB Mangamaseang ini. Berkati Ketua Majelis Jemaat Pendeta Jeff Talise dalam pemulihan setelah beberapa hari lamanya berada dalam perawatan rumah sakit. Ia boleh disembuhkan, dikuatkan Tuhan untuk kembali ke rumah. Bapak berkati hamba-Mu ini, kekuatan, kemampuan Tuhan terus salurkan di hidupnya. Sehingga ia juga boleh melawan setiap kelemahan, setiap pencobaan dan setiap sakit penyakit. Ia tetap kuat dan menjadi pemenang karena Tuhan terus berkarya memberikan yang terbaik di kehidupan hamba-Mu ini. Berkati Pak Pendeta Jeff Talise, semua penawaran kesehatan yang dikonsumsi berupa obat-obatan, makanan dan minuman yang masuk ke tubuhnya semakin diberkati Tuhan, memberikan kekuatan, kemampuan untuk hidup kembali sebagai hamba Tuhan yang mau melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Istrinya yang masih berada bersama dengan kedua anak terkasih di Jogja, Tuhan juga memberkati. Sehingga ketika semuanya telah usai, pandemi itu telah pergi dari dunia ini, khususnya dari Makassar ini, ia boleh kembali lagi berkumpul dengan suami terkasih melayani Tuhan. Semua pendeta yang ada di dalam wilayah Mangamaseang pun Tuhan berkati. Penatua diaken yang selalu melayani Tuhan pun semakin diberkati oleh Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Kristus, hamba-hamba Tuhan yang tetap setia melayani Tuhan. Bersyukur juga kalau karyawan kantor, koster, tenaga keamanan dan juga sopir selalu ada
melancarkan pelayanan dalam persekutuan jemaat. Terima kasih ibadah video streaming ini juga boleh berlangsung karena didukung oleh pemandu lagu, organis, juga operator sound system dan multimedia yang selalu bekerja bersama-sama memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga seluruh jemaatmu boleh bersekutu bersama di dalam ibadah minggu yang indah ini. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk jemaatmu yang berhari ulang tahun hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Tambahkanlah sukacita kebahagiaan hidup mereka, sehatkan dan kuatkan rohani jasmani mereka, mampukan mereka menjadi berkat bagi kehidupan sesama. Bersukacita berbahagia karena dipercayakan Tuhan seorang putra putri yang baru dilahirkan. Rumah tangga mengalami kebahagiaan, sukacita, ketenangan hidup dalam kebersamaan, juga pendidikan, pekerjaan, dan usaha selalu memperlihatkan hasil yang baik. Tuhan berkati. Bapa di dalam sorga, kami tahu, kami percaya bahwa semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada pergumulan, duka cita, Tuhan kuatkan, hiburkan. Rumah tangga mengalami goncangan, juga gagal dalam pendidikan, usaha dan pekerjaan, hiburkanlah senantiasa mereka dan buatlah supaya mereka tetap mengerti dan menerima semua keadaan yang mereka alami. Bapa, kami mau menyerahkan seluruh saudara-saudara kami yang berdampak dari pandemi COVID ini. Tuhan berkati mereka, kuatkan dan mampukan mereka untuk terus berharap, memohon belas kasihan Tuhan, sehingga mereka bisa kuat dan mereka mampu melihat dunia sekitar. Mereka mampu melawan segala kondisi yang ada dan mereka tetap kuat bersama dengan Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu Tuhan, sebab kalau Tuhan jauh dari hidup kami, kami tidak ada artinya. Penatua Diakan Pelkat yang selalu berkarya, panitia juga tim kerja, unit kerja yang mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan di jemaatmu. Tuhan berkati, pakai hidup mereka menjadi alatmu untuk melebarkan kasih dan kerajaanmu di tengah persekutuan bersama. Ya Tuhan, dalam pengasihanmu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Janganlah membawa kami cobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, bersama kita mendengarkan puji-pujian dari majelis dan pemandu lagu.
hatiku, api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita belai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Kulit pikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Jemaat disilakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Disilakan duduk kembali. Warta Jemaat
Minggu 31 Mei 2020. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, pelayan firman Pendeta Nyonya Sulfana A. Nusi Hehanusa. Kedua, paduan suara. Yang pertama, solo yang dibawakan oleh Ibu Olivia Sianipar. Kedua, Majelis Jemaat Sektor Pelayanan 6 bersama dengan pemandu lagu. Ketiga, pemandu lagu Ibu Olivia Sianipar dan Ibu Norpa de Freitas. Keempat, organis Bapak Berry Kasenda. Kelima, operator multimedia MGM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudari beserta keluarga. Ibadah keluarga dan pelkat. Ibadah rumah tangga, ibadah hari Minggu pelayanan anak, ibadah hari Minggu persekutuan teruna, dan ibadah pelkat gerakan pemuda tetap berlangsung di rumah masing-masing. Pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan pemberkatan dan peneguhan perkawinan bagi Saudara Dennis Anderson Domingus, anggota Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar, dengan Saudari Caroline Magdalena Malaha, anggota Jemaat GPIB Mangamaseang, pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020, pukul 16.30 WITA. Pastoral perkawinan dilaksanakan hari Kamis pukul 10.00 WITA. Dihadiri orang tua, wali, dan didampingi presbiter sektor pelayanan 2. Persembahan jemaat yang akan diberikan dapat disampaikan melalui yang pertama, Majelis Jemaat di sektor Bapak, Ibu, Saudara-saudari masing-masing. Kedua, diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mulai hari Selasa sampai dengan Jumat jam 8.00 sampai 12.00. 3. Transfer rekening Bank Mandiri 152 00 10 10 605 8 atas nama GPIB Mangamaseang dengan mencantumkan nama keluarga, tanggal, dan jenis persembahan. Keanggotaan. Telah terdaftar sebagai anggota Jemaat GPIB Mangamaseang atas nama keluarga Uli Sitorus Siagian beserta 5 orang anak dengan alamat Perum Tirta 2, Blok J1, Wilayah Sektor Pelayanan 3. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang menyambut dengan sukacita kehadiran keluarga serta diucapkan selamat bersekutu bersama Jemaat GPIB Mangamaseang. Himbauan. Dihimbau kepada warga Jemaat GPIB Mangamaseang untuk tetap di rumah dan juga memperhatikan kebersihan diri dari tempat tinggal serta mentaati protokol pencegahan COVID-19 sebagaimana anjuran pemerintah. Penutup. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak mengikuti ibadah ini, serta terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita di tempat ini, karena itu marilah berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar.
hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.